Oke, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Aan Tutorial. Di sini hari ini saya akan membagikan trik memodif avometer atau alat kerja sehari-hari agar bisa mengecek frekuensi horizontal ya. Nanti saya akan memodif avo supaya bisa mengecek frekuensi horizontal TV. Oke, tonton videonya sampai habis. Dan yang mau berlangganan bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Oke, lanjut. Ini avometer alat kerja saya sehari-hari ya. Avometer ini tidak bisa untuk mengecek frekuensi horizontal, harus pakai yang ini ya, skala 6AC. 6AC ini kadang-kadang masih menipu ya, meskipun TV dalam keadaan standby masih menipu, bisa bergerak sedikit ya. Oke, saya akan membongkarnya dan mau saya memodifnya. Memodifnya sangat simpel dan mudah. Oke, ini dalemannya. Saya akan memodifnya. Oke, seperti ini. Buat teman-teman pakai di soket ini ya, probe yang tidak dipakai. Ini probe jarang dipakai ya. Nanti pakai ini aja. Oke, nanti seperti ini. Dan satunya pakai di ground ya, negatif. Oke. Untuk yang jalur ini karena jarang dipakai, tinggal dicut ya. Dicut bisa, tidak dicut juga bisa ya. Cuma saya buat jaga-jaga aja, lebih baik dicut. Kalau nggak dicut nggak apa-apa ya, karena ini jarang dipakai. Oke, seperti ini. Kita siapin kabel.
kita siapin kabel dan dioda. Ini dioda kaca dengan ukuran atau seri 4148. Tinggal di jumper. Ini di jumper ke kabel VU ya. Ke jalur kabel VU. Untuk yang plus, ini plus ya. Oke. Dan jalur plus kita ya dapatkan di soket yang tadi saya cut seperti ini. Kita jumper dari sini aja ya. Oke, seperti ini. Saya pasang dulu biar gak goyang-goyang. Jalur plus sudah saya jumper. Oke. Ini jalur plus ya, sudah saya jumper. Oke, sudah saya jumper. Sekarang tinggal yang main. Saya jumper juga. Saya kerik dulu ya biar lengket kalau disolder. Oke. Langsung jumper ke jalur VU ya, kabel VU. Ini jurusan kabel VU ke main, tinggal jumper ya, seperti ini. Cara menambah alat diavometer ya, alat untuk mengetes frekuensi horizontal. Ini sudah selesai ya, tinggal diuji coba, dites. Saya bungkus dulu, nanti saya cek ke mesin.
Oke, sudah selesai. Saatnya pengetesan. Oke, di sini saya akan menambahkan soket ya. Saya mau bor dulu karena ada tambahan soket. Oke. Di sini ada penambahan soket seperti ini ya. Oke, mau saya pasangnya. Mau kasih yang merah. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai. Tadi saya langsungin ke probe negatif, ternyata gagal, tidak bisa berfungsi ya, tidak berfungsi dengan normal. Jadi saya akan membuat jalur sendiri. Oke. Seperti ini ya.
Jadi percobaan pertama gagal karena salah menyambung. Oke, sudah selesai. Saya coba dulu. Tadi percobaan pertama probenya tidak berfungsi. Oke, yang ini berfungsi probenya, berarti berhasil. Jadi ini penambahan soket satu aja ya. Oke, langsung pengetesan lagi. Oke, TV sudah menyala. Saya mau coba untuk avometer aslinya ya. Apakah avometer aslinya ini bisa apa enggak untuk mengecek frekuensi. Ternyata nggak bisa ya. Skalanya diturunin. Skala diturunin juga nggak bisa. Juga nggak bisa. Tidak bisa bergerak. Ini 6 volt. Yang bisa cuma 6 volt ya, 6 volt AC. Di skalanya cuma bergerak sedikit, kadang bisa menipu. Meskipun TV standby kadang menipu ya, setahu saya, pengalaman saya. Ini skala paling rendah, jarumnya nggak bergerak ya.
jarumnya tidak bergerak karena avometer ini bukan untuk tes frekuensi ya, jadi tidak bisa. Oke, sekarang saya akan mengetes modifan saya. Saya mau tes modifan saya apakah berhasil apa enggak ya. Tinggal dipindah probenya. Probenya tinggal dipindah ke modifan saya tadi. Saya akan mengetesnya. Oke, saya coba. Oke, ternyata sudah berhasil. Oke, sekarang untuk mengetes frekuensi horizontal sudah bisa ya. Seperti ini. Jarumnya sudah bergerak, beda dengan skala 6 volt ya. Kalau 6 volt itu jarumnya cuma bergerak sekitar 1 volt, paling besar 2 volt ya. Kadang-kadang bisa menipu. Oke, sekarang saya mau matiin. Oke, TV sudah mati, mau saya coba. TV keadaan mati ya, jarumnya belum bergerak. Sekarang TV-nya mau saya hidupin. Oke, jarumnya sudah bergerak. Oke, sekarang saya sudah punya alat frekuensi horizontal dengan memodif satu alat aja ya, alat sehari-hari saya. Cukup mudah untuk memodifnya. Kalau memakai avometer biasa untuk cek vertikal untuk cek horizontal frekuensinya tidak bisa ya, harus memodifnya seperti ini ya. Menambah soket satu aja ya untuk probe, dan saya juga memakai probe yang jarang dipakai ya, seperti ini. Hasilnya sangat akurat, sangat bagus untuk cek frekuensi horizontal. Karena dengan alat ini kita bisa mengetahui mesin sudah bekerja apa enggak ya. Blok horizontal bekerja apa enggak, dengan alat ini bisa diketahui seperti ini. Jadi teman-teman kalau punya garapan mesin dalam keadaan standby atau gagal start, teman-teman bisa mengukur frekuensi horizontal. Kalau frekuensi horizontalnya belum bekerja, seperti ini, saya matiin ya, seperti ini. Kalau TV belum start atau dalam posisi standby, jarumnya tidak bergerak. Tapi kalau frekuensi horizontalnya sudah bekerja, jarumnya bergerak ya. Oke, jadi dengan memodif avometer biasa sudah mempunyai alat frekuensi horizontal. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman cara memodifnya ya. Cara memodifnya cukup gampang dan simple. Semoga bisa bermanfaat bagi pelajar atau teknisi untuk mempunyai alat tes frekuensi horizontal ya, karena sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan bagi teknisi TV ya. Karena alat tes frekuensi horizontal ini sangat dibutuhkan, sangat wajib ya untuk alat servis TV. Oke, semoga bermanfaat bagi teknisi dan semuanya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe agar bisa berlangganan dengan channel saya.
Oke, selamat siang semuanya.